Besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Caramu
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Sungguh tiada yang lain selain Engkau Tuhan, yang layak ditinggikan, layak disembah, Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak domba, satu suara mengatakan keselamatan dari Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan, yaitu hidup bersama Roh Kudus, di mana selama 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus akan tiba hari pencurahan Roh Kudus. Hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, di mana Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri, setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan di hari yang ke-10 atau hari Pentakosta, artinya hari yang ke-50, Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya 2000 tahun yang lampau. Saudara-saudaraku, saya memberi tema firman Tuhan, hidup bersama Roh Kudus. Mari kita membuka di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya bersama-sama. Galatia 5 ayatnya 16, 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun Yesus ada bersama-sama dengan para murid-muridnya. Kita mengetahui bahwa umur Yesus atau kehadiran Yesus di muka bumi pada waktu itu hanya seumur atau 33,5 tahun saja. Dan waktu yang efektif di mana Yesus ada bersama-sama dengan para murid-muridnya, di mana Yesus benar-benar secara kontinu untuk melayani, itu hanya sekedar 3,5 tahun saja, saudara. Ya. Selama 3,5 tahun, saudaraku, Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu bisa flashback, bisa mengingat kembali, karena pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan orang-orang di luar orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Ya, kita ketahui bersama orang-orang Samaria juga adalah orang-orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, selama 3,5 tahun para murid-murid Yesus menyaksikan pekerjaan, pelayanan, mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, 3,5 tahun dia menyaksikan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata yang buta, ya. Lalu kaki yang lumpuh bisa berjalan kembali, ya, Bapak Ibu. Lalu orang yang mati dibangkitkan hidup kembali. Muridnya menyaksikannya sendiri. Dan kemanapun Yesus pergi, para murid-muridnya hadir dan mengikuti Yesus. Dimanapun Yesus berada, di situ muridnya berada selama 3,5 tahun lamanya. Sehingga saudara-saudaraku, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, pada waktu itu mereka datang kepada muridnya, murid Yesus, dengan harapan muridnya ini dapat menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi saudaraku, apa yang diharapkan orang agar murid Yesus ini dapat menyembuhkan, dapat mengadakan mujizat, dapat melayani seperti Yesus, tidak terjadi. Padahal murid ini sudah hidup bersama Yesus, sudah bergaul bersama Yesus, dan pergi
pergi bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun lamanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, seringkali Yesus mengecam murid-muridnya, memarahi murid-muridnya, mengecam muridnya. Salah satunya, ya, kita akan melihat di dalam Matius 17 ayat 15-17, ya, boleh ditampilkan. Pada waktu itu di dalam ayat-ayat ini ada seorang ibu yang memiliki anak yang sedang sakit ayam, ya, memiliki sakit. Sehingga ibu ini datang kepada murid Yesus dan berkata, tolong dong, ada ada anak saya yang sedang sakit nih. Kamu kan murid Yesus. Yesus itu hebat. Yesus itu penuh dengan mukjizat. Pasti kamu juga akan menyembuhkan anak saya. Ya kan? Karena kamu sudah hidup bersama Yesus. Engkau adalah murid Yesus. Ketika murid ini hendak menyembuhkan anak yang sakit ini, saudaraku, apa yang terjadi? Mari kita baca. Di dalam Matius 17 ayat 15 sampai ke 17. Katanya, ya, kata orang tua ini yang memiliki anak yang sakit, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, saudaraku, lihat, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Saudaraku, Yesus berkata kepada muridnya. Ketika Yesus mendengar orang tua yang memiliki anak yang sakit ayam, berkata Yesus, aku sudah membawa kepada muridmu, tetapi anakku tidak sembuh. Lalu Yesus berkata kepada muridnya seperti ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ketika anak itu didoakan oleh Yesus, maka dengan sekejap roh itu pergi meninggalkan anak yang sedang sakit ayam. Hal yang kedua, Yesus mengecam para murid-muridnya ketika Petrus yang sedang berjalan di atas air, namun ketika Petrus merasakan angin yang begitu besar, gelombang yang begitu besar, maka Petrus mulai tenggelam. Ketika mulai tenggelam, Yesus mengangkat tangan daripada Petrus dan membawa kembali ke perahu. Tetapi Yesus katakan seperti ini kepada Petrus. Tetapi ketika dirasanya, ya, Matius 14 ayat 30-31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, lihat Bapak, hai orang yang kurang percaya. Lagi-lagi Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus mengecam lagi muridnya. Hal yang ketiga, saudara, di dalam Markus 4 ayat 39 sampai ke 40, ya, ketika para murid-muridnya sedang melintasi danau Galilea. Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Bapak Ibu ingat, Yesus tidur di dalam perahu, ya. Tetapi ketika dirasakan angin gelombang itu yang begitu besar dan hampir menenggelamkan mereka, murid-muridnya berteriak, Yesus, mengapa engkau tidur? Tidakkah engkau peduli dengan kami? Lalu Yesus bangun dan menghardik angin ribut itu sehingga angin ribut itu menjadi teduh. Murid-muridnya berkata, siapa pribadi orang ini? Angin ribut saja bisa diteduhkan. Tetapi Yesus berkata seperti ini, saudaraku, lagi-lagi Yesus menghardik, lagi-lagi Yesus mengkritik
mengecam para murid. Ia pun bangun, ya Markus 4:39-40. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, saudara lihat, "Mengapa kamu begitu takut?" Yesus berkata sekali lagi kepada para murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Kamu yang sudah hidup bersama dengan aku selama 3,5 tahun, kau bersama-sama dengan aku. Kemanapun aku pergi, engkau ada di situ. Engkau melihat mujizat-mujizat yang aku perbuat bagimu. Engkau melihat, menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri setiap perbuatan ajaib yang aku lakukan di depan matamu. Tetapi mengapa engkau masih takut?" Halo. Bukankah ini yang seringkali terjadi atas hidup saya dan saudara? Ya. Terjadi atas hidup saya dan saudara. Kita sudah menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Mujizat-mujizat Tuhan yang hebat yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengalami satu masalah, kita coba undur daripada Tuhan. Sehingga mungkin Tuhan berkata, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya?" Ya, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Yesus menampakkan diri selama 40 hari lamanya kepada para murid-murid. Ya. Saudaraku, ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah mati di kayu salib, selama 3 hari itu mereka dipenuhi dengan rasa kesedihan. Para murid-muridnya sedih. Kenapa? Karena sang juru selamat mereka, raja mereka yang mereka lulukan, saudara, meninggal, mati, ditinggalkan oleh raja mereka yang dimana mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka merasakan kesedihan. Mereka khawatir, gelisah, bagaimana dengan diriku? Sekarang Yesus tidak ada lagi. Ya. Mereka putus asa. Mereka khawatir, mereka putus asa. Ya, saudara. Tetapi ketika mereka melihat dan menyaksikan ternyata Yesus bangkit pada hari ketiga, wah, kembali mereka bersemangat. Ternyata Yesusku bangkit lagi. Dan Yesusku akan memimpin kami lagi. Mereka senang. Dari yang sedih menjadi senang. Dari yang putus asa mempunyai pengharapan yang baru. Tiba-tiba saudara, sekarang Yesus harus naik lagi ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Waduh. Baru saja reunian, gitu kan Bapak Ibu? Baru saja ketemu dengan Yesus Kristus selama 40 hari. Sekarang ditinggal lagi. Tetapi Yesus berkata seperti ini. Yohanes 16 ayat 7. "Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Ya, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu, bagi saya dan saudara, jikalau Yesus pergi. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, saudara lihat, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini dikatakan penghibur itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diutus oleh Yesus kepada murid-murid, kepada setiap kita pada hari ini, saudara. Saudaraku, Yesus berkata adalah lebih berguna, adalah lebih baik jikalau Yesus pergi. Karena ketika Yesus pergi, Roh Kudus itu akan hadir
dan hidup di dalam setiap kita orang-orang yang percaya. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya katakan orang-orang percaya? Karena hanya melalui Yesus Kristuslah, ketika kita mengenal percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Selama kita tidak percaya dan mengenal dan menerima Yesus, Roh Kudus itu tidak akan hadir dan hidup dalam hidup kita. Jadi syarat untuk menerima Yesus, menerima Roh Kudus adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika selama 10 hari murid-murid Yesus setelah kenaikan ke surga, selama 10 hari para murid-murid Yesus menantikan janji Yesus di loteng di Yerusalem pada waktu itu. Pada hari yang ke-10 benar saja saudara-saudaraku, Roh Kudus hadir melingkupi dan hidup dan mengurapi setiap murid-murid Yesus pada waktu itu, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain dikatakan. Saudaraku lihat di sini bahwa ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-muridnya diubahkan. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus karena rasa takut, Petrus yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, Thomas, murid-murid Yesus yang tadinya ragu kepada Yesus, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan mereka diubahkan. Ya, saudaraku, mereka mulai mengadakan mujizat demi mujizat. Mereka mulai menyembuhkan yang sakit, yang tadinya tidak bisa menyembuhkan. Sekarang ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka menyembuhkan yang sakit. Mereka mengadakan mujizat, mengusir roh jahat. Bahkan saudaraku, hampir semua murid-murid Yesus tewas sebagai martir untuk mempertahankan iman. Kenapa Bapak Ibu? Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan mereka diubah. Saudara, kehidupan kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena kita ini digambarkan seperti apa Bapak Ibu? Hari Kamis kemarin saya bilang seperti domba. Ya, saudara. Domba itu tidak bisa apa ya Bapak Ibu, berkelahi, benar nggak? Punya tanduk nggak domba? Nggak ada tanduk. Punya cakar? Nggak ada. Yesus berkata, aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Aduh, domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu bisa bayangkan? Domba pergi ke tengah-tengah serigala. Kira-kira diapain tuh domba? Dilus-lus gitu. Hei domba, apa kabar? Gitu. Kemana aja domba gitu kan? Enggak saudaraku. Dari kejauhan, ini makananku. Makanan siang udah mulai datang. Kita ini digambarkan seperti domba, saudara. Kita nggak punya tanduk untuk melawan, kita tidak punya cakar untuk melawan. Kita ini digambarkan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kenapa? Kalau diutus ke tengah-tengah serigala, berarti siap untuk diterkam, siap untuk dimakan. Karena itu kita perlu pimpinan Roh Kudus. Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus terangkat ke surga, ya, ketika Yesus hendak terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan ketahuilah, ya, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah saudaraku, maksud dari menyertai engkau sampai kepada akhir zaman adalah penyertaan Roh Kudus ini.
inilah yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu saudaraku, kita ini harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Nggak bisa saudaraku kita tak hidup tanpa Roh Kudus. Karena kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang bergaul erat, bergaul karib, yang menyadari hadirnya Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-7 dikatakan, Yesus atau Roh Kudus itu akan hidup di dalam hidupmu. Dunia tidak mengenal dia, karena dunia tidak menerima dia. Tetapi kamu, dikatakan siapa Bapak Ibu? Saya dan saudara. Tetapi kamu mengenal dan menerima dia. Saudaraku, apakah kita mengenal dan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus? Kita yang adalah orang-orang percaya, apakah kita menyadari dan bergaul karib dengan Roh Kudus yang kita hidup di dalam hidup kita? Atau kita pandang diri kita ini sama saja dengan orang yang di luar sana, tidak ada bedanya, tidak ada roh dalam hidup kita? 11-12 gitu. Sama? Tidak, saudara. Ya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Dia punya pribadi. Dia punya perasaan, dia punya pikiran dan kehendak. Dia hidup di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau. Ya, Bapak Ibu, kalau menyertai, kalau kita menyertai anak kita, itu dari jauh atau dari dekat sih? Bukan dari jauh. Kalau dari jauh bukan menyertai, menonton. Benar nggak? Mengamati. Tetapi kalau menyertai, Yesus ada bersama-sama dengan kita dan hidup di dalam hidupnya kita. Karena dikatakan dia menyertai kita. Nah, kalau menyertai, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengenal kita, dia tahu perasaan kita, dia mengerti perasaan kita. Ketika kita merasakan kesedihan, Roh Kudus tahu. Ketika kita mengalami kelemahan, Roh Kudus tahu. Ketika kita mengalami jalan yang buntu, Roh Kudus tahu. Ketika kita membutuhkan pertolongan, Roh Kudus tahu, saudara. Dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, dia memiliki pikiran, ya saudaraku. Sehingga saudara-saudara, kita harus hidup bergaul dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 30-31, ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sekali lagi, saya katakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara, ketika kita hidup di dalam kedagingan kita, Roh Kudus itu didukakan, saudara. Roh Kudus itu sedih. Ketika kita hidup secara duniawi, saudara, Roh Kudus itu sedih. Jangan anggap Roh Kudus di dalam hidup kita ini fine-fine saja ketika kita berbuat dosa. Roh Kudus dalam hidup kita ini menjerit dan sangat sedih ketika kita tidak melakukan firman Allah. Ya, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita. Ya, karena Roh Kudus itu adalah Roh yang menghibur, dia akan menuntun kita kepada setiap segala jalan kebenaran. Ya,
Nah, kalau kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, yang pertama, kita akan menuju hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Ketika Roh Kudus itu hidup dalam hidupnya kita, Roh Kudus akan menuntun hidup kita ke dalam segala jalan kebenaran. Kepada apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan itu apa? Seringkali Bapak Ibu ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, suami atau istri, atau antara orang tua dengan anak, ya kan? Entah masalah apa aja lah, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terbesar sampai yang terkecil, ada aja kan bahan untuk pertengkaran. Yang ketawa kayaknya mengalami. Ya, ketika kita bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita, ya kan? Wah, cekcok. Dari A sampai Z keluar gitu kan. Nah, ketika mulai pertengkaran itu semakin hebat, ya kan? Ronde 1, wah, ya. Ronde 2, makin hebat. Ronde 5 makin panas, ya kan? Udahlah, saya pergi dulu. Nah, di luar seringkali Roh Kudus berkata seperti ini, udah, ampuni pasanganmu. Udah, kamu minta maaf aja walaupun kamu gak salah. Udahlah, anakmu tuh lihat, dia ngeliatin kamu, kasihan loh. Roh Kudus seringkali berkata dalam hidup kita, dalam hati kita, udah, kasihan. Kamu minta maaf aja, kamu datang kepada pasanganmu, kepada istri, kepada anakmu, kepada suamimu, udah minta maaf, walaupun kamu gak salah, udah datang. Ya, seringkali Roh Kudus mengingatkan kita. Tetapi saudaraku, apa yang kita lakukan? Daging kita ini mengalahkan Roh Kudus. Ego kita ini mengalahkan Roh Kudus. Aku kan suami, harus kuat. Aku gak mau minta maaf sama perempuan, ya kan? Terus istri, aku kan istri perempuan, masa sih aku yang harus minta maaf? Laki-laki dong yang minta maaf. Wah, serba memberi alasan saudaraku. Kedagingannya. Kan saya nggak salah, dia yang salah. Dia dong yang harus minta maaf ke saya. Roh Kudus, udah, kamu minta ampun aja, minta maaf aja walaupun kamu nggak salah. Enggak. Diri kita membalas perkataan Roh Kudus, enggak. Dalam hati saya, enggak mau. Lalu mulai, ya udahlah. Pas ngelihat mukanya lagi, aduh marah lagi, ya kan? Roh Kudus, udah, ampuni, udah. Lihat mukanya lagi, marah lagi, saudara. Dengar suaranya, aduh marah lagi. Roh Kudus sering kali mengingatkan kita, udah. Tapi ego kita, kedagingan kita sering kali melebihi dan mengalahkan Roh Kudus. Ya, saudara, daging kita ini mengalahkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, saudaraku, ya, bagaimana supaya roh kita itu benar-benar hidup dalam hidup kita? Kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan. Benar daging kita ini lemah, roh itu penurut. Roh dalam hidup kita ini mau berdamai dengan pasangan kita. Tapi seringkali kedagingan kita ini mengalahkan roh itu. Bagaimana caranya, Pak? Bersungguh di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Seperti katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau sedang mengalami hal itu, datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikannya bagi setiap kita.
Nah, hal yang kedua, ketika Roh Kudus itu menuntun hidup kita, maka Roh Kudus akan menuntun hidup kita kepada hidup yang berdampak. Hidup yang penuh dengan makna, saudaraku ya. Saya katakan bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Dikatakan dalam firman Tuhan, umur manusia berapa tahun Bapak Ibu? 70. Kalau kuat 80. 90 udah bonus. Saudaraku, hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, seringkali kalau kita melihat pemakaman, ya, ditulis tanggal lahir. Di sebelah kanannya tanggal wafat. Di antara tanggal lahir dan tanggal kematian ada apa Bapak Ibu? Strip, garis aja, garis pendek. Antara kelahiran dengan kematian, garis pendek. Nah, garis pendek itu adalah hidup kita. Apa yang mau kamu isi di dalam garis pendek itu? Apakah kehidupan yang sia-sia yang kamu habiskan untuk kesenangan dirimu, untuk keinginan dirimu, untuk memuaskan hidupmu, atau engkau mau gunakan untuk kepentingan orang banyak, untuk memuliakan Tuhan? Garis pendek itu harus diisi, saudara. Dan yang mengisinya itu adalah saudara dan saya. Tapi ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita menuju kehidupan yang berdampak, saudara. Ya. Kita akan semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus, maka kita akan semakin peka apa yang diinginkan Roh Kudus. Kalau kita kenal sama istri kita tahu nggak apa maunya istri kita? Seharusnya tahu. Kalau kita sudah hidup berumah tangga bertahun-tahun, pasti kita mengenal pasangan kita. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia sukai, dia sedang hatinya seperti apa. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena dia bergaul erat dengan pasangan. Hidup kita pun, kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus, maka kita tahu ini Roh Kudus sedang menuntun apa dalam hidup saya. Saudaraku, suatu ketika ada kesaksian Pak Thomas, ya, Thomas gembala dari Lipo Cikarang yang pernah biasa khotbah di sini juga. Lipo Cikarang sedang mengadakan pembangunan gereja. Dan sudah tahap 80% di sana. Tetapi atapnya masih belum selesai. Jadi di tengah-tengah itu belum dikasih pelafon, saudara. Nah, pada waktu hari Kamis yang lalu, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, gedung itu dipakai untuk ibadah. Sehari sebelum dipakai, Pak Thomas katakan, tolong dong pasang lampu di atas plafon yang di atas itu yang belum dikasih plafon itu dikasih lampu katanya. Ya, padahal kalau harus dikasih lampu belum tepat karena belum dikasih plafon. Tetapi orang yang disuruh ini dia taat saja. Ya. Namanya Widi. Widi juga pernah datang ke sini untuk membereskan, untuk membuat ini Bapak Ibu, apa itu namanya? Peredam-peredam ini. Ya, Widi juga bantu-bantu di sini untuk membereskan ruangan di sini. Atau Mas juga ini yang pasang AC-AC ini, ya, dengan Pak Thomas, saya dengan beberapa staf di sana. Pada waktu itu Pak Thomas berkata ke Widi, ya, tolong dong pasang lampu di sini, di atas itu tinggi. Ya udah, taat saja. Lalu Widi ini pergi ke atas. Ketika dia naik ke atas, saudaraku, dia melihat ada kampak. Kampak yang terbuat dari besi, saudaraku, bukan dari karet. Besi. Itu kampak ada di atas plafon. Bayangkan kalau kampak itu tetap ada di atas plafon, ya saudaraku, karena plafonnya itu masih kebuka. Ketika ibadah mulai dilaksanakan, bunyi drum, bunyi bass itu kan bergetar, kan? Gitu kan?
itu si kampak itu akan bergoyang-goyang di atas. Brr, brr. Bukan hanya bergoyang, dia akan jatuh ke bawah. Dan kalau kena orang yang sedang beribadah, lumayan Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus pada waktu itu memerintahkan rasanya Pak Thomas ingin sekali memasang lampu di atas, digerakkan. Sampai disuruh orang, ketika orang itu taat, dia lihat ada kampak, ada paku-paku, ada kampak, ya. Dan mungkin si tukangnya juga nggak sengaja ninggalin itu, lupa karena si tukangnya libur lebaran, saudara. Diambil kampak itu dan diambil paku-paku itu, dibersihkan semuanya. Bayangkan Bapak Ibu kalau tidak dibersihkan, ketika ibadah dijalankan, waduh, berjatuhan itu, berjatuhan saudara. Ada kepekaan tuntunan Roh Kudus. Saudaraku, kalau hidup kita hidup bergaul karib dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih berdampak. Ya. Siapa di sini yang ingin dituntun oleh Roh Kudus? Saya dan saudara harus dituntun oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hidup dalam kita, Roh Kudus akan menegur kita. Kalau kita ditegur, saudara, satu, akui. Seperti Daud. Apa bedanya Daud dengan Saul? Saul mencoba mengeraskan diri, tetapi Daud yang mengakui kesalahan. Ketika Roh Kudus itu yang hidup di dalam hidup Daud, menegur hidupnya Daud, seketika itu dia meminta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ya ini aku. Dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Setiap kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Hiduplah bergaul karib dengan Roh Kudus itu. Sadarlah, engkau sudah menerima Roh Kudus itu. Engkau akan dituntun oleh Roh Kudus dan hidupmu akan semakin berdampak dan hidupmu akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari penantian Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap kami. Kami mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Bukan kata orang, tapi kami mau menerimanya secara pribadi. Biar Roh Kudus itu hidup di dalam kami, menguasai hidup kami, menjadi raja pemimpin atas hidup kami. Dan kami mau mengakui Engkau Roh Kudus hidup bersama Engkau sebagai pribadi yang mempunyai perasaan, pikiran, dan kehendak, di mana Engkau dapat disedihkan ketika kami berbuat yang tidak baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan terus memperkaya dan mengubahkan dan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, seraya kita menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan akan menyertai engkau untuk sampai selama-lamanya. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang kau kerjakan, lihatlah Tuhan akan mengadakan kemenangan bagimu. Tuhan akan melindungi engkau, menuntun jalan hidupmu. Jikalau engkau pada hari ini merasa hidupmu begini-begini dan begitu-begitu saja, tidak. Tuhan lebih mengetahui jalan hidupmu. Engkau sedang dituntun oleh Tuhan. Engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang lebih indah, lebih hebat. Pekerjaan bisnismu yang lebih hebat, keluargamu yang lebih hebat, satu sama lain. Tuhan sedang menuntun engkau. Hiduplah di dalam tuntunan Tuhan. Diberkatilah keluargamu, sanak saudaramu, keluargamu, orang tuamu, cucu-cucumu. Diberkati dengan damai sejahtera, kesehatan datang daripada Tuhan. Diberkatilah usaha, bisnis dan pekerjaanmu.
Diberkatilah masa depanmu, masa depan yang penuh pengharapan. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.